Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Leni Aulia dari kelas PAI 7D. Pada video kali ini saya akan menjawab soal-soal UAS pada mata kuliah pengembangan bahan ajar yang diampu oleh Bapak Haji Yudi Irfan Daniel. Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaannya, di sini saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu yang sudah saya tulis di sini. Nah, langsung aja ya ke soal nomor 1. Di sini ada soalnya dalam pengembangan media digital untuk pembelajaran PAI, kolaborasi antara guru dan peserta didik sangat penting. Analisis peran masing-masing pihak dalam menciptakan media ajar yang relevan, inovatif, dan berikan contohnya. Oke, jadi di sini perintah pertamanya adalah kita harus menganalisis peran masing-masing pihak. Berarti peran dari peserta didik dan juga peran dari gurunya dalam pengembangan media digital untuk pembelajaran PAI. Nah, yang pertama peran dari guru itu sendiri. Nah, peran guru dalam pengembangan media digital untuk pembelajaran PAI khususnya ya, tentu sangat penting, sangat memiliki peran yang penting dalam pengembangan media digital. Nah, yang pertama, guru berperan sebagai perencana pembelajaran. Di sini, guru bertanggung jawab untuk memilih media yang cocok untuk digunakan dengan materi yang hendak diajarkan kepada siswa. Nah, di sini guru juga harus memilih kurikulum yang cocok dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Misalnya, kita bisa menggunakan media pembelajaran interaktif pada mata pelajaran sejarah. Nah, bisa kita menggunakan video untuk lebih membuat siswa tertarik dalam belajar. Terus yang kedua, guru juga berperan sebagai fasilitator. Nah, guru tidak hanya bertanggung jawab untuk menyampaikan materi saja, tapi guru berperan sebagai pendamping dan mengarahkan siswa dalam proses pengembangan media digital yang baru. Misalnya, guru itu bisa mengadakan workshop kecil tentang bagaimana sih cara menggunakan pembuatan media digital, misalnya dengan banyaknya sekarang ada Canva, terus Google Form, atau Prezi. Nah, banyak media-media digital yang bisa kita kembangkan sebagai bahan ajar untuk pembelajaran PAI. Terus yang ketiga, setelah kita mengembangkan medianya kepada siswa mengajarkannya, nah kita juga penting untuk melakukan mengevaluasi sejauh mana sih keefektivitasan dari media digital yang telah kita gunakan selama pembelajaran, sejauh mana sih media tersebut dapat memberikan pemahaman kepada siswa. Nah, contohnya tuh sekarang banyak platform digital atau untuk mengetahui atau mengukur kemampuan siswa, salah satunya dengan kuis online, misal melalui website Quizizz, Kahoot, terus ada Educaplay, dan masih banyak lagi. Nah, kuis-kuis tersebut bisa kita gunakan untuk mengukur sejauh mana sih pemahaman siswa terkait materi yang telah kita gunakan, yang telah kita sampaikan menggunakan media digital terbaru yang telah kita terapkan selama pembelajaran. Oke, nah terus yang kedua peran dari peserta didik. Nah, selain tadi pendidik, peserta didik juga berperan dalam ikut serta mengembangkan media digital untuk pembelajaran PAI, di mana antara pendidik dan peserta didik perlu melakukan kolaborasi dan menjalankan peran mereka agar pengembangan media digital PAI ini dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Nah, peran dari peserta didik sendiri, yang pertama mereka bisa menjadi seorang content creator. Nah, di mana di situ peserta didik dapat mengembangkan ide-ide kreatifnya, menyampaikan materi melalui video yang kemudian diupload ke media sosial. Misal guru, atau bisa juga dengan inisiatif mereka sendiri membuat video pendek yang
upload ke media sosial tentang konsep dasar pembelajaran PAI, misalnya tentang rukun iman, rukun Islam, atau apapun yang berkaitan dengan PAI. Nah, selain itu, peserta didik juga berperan sebagai kolaborator. Nah, di sini misal dalam ketika kerja kelompok, mereka bisa saling berdiskusi untuk membuat media digital atau media ajar yang berbasis digital. Misal, membuat presentasi, video, PowerPoint, dan mempresentasikannya di kelas. Terus yang ketiga, pendidik juga berperan sebagai pemberi umpan balik. Pendidik bisa melakukan umpan balik kepada peserta didik, maksudnya bisa memberikan umpan balik kepada pendidik terkait media ajar yang telah digunakan, terkait relevansinya, kemudian keefektivitasannya, bagaimana sih apakah media yang telah disampaikan oleh guru, yang telah digunakan oleh guru selama pembelajaran itu efektif atau tidak gitu. Jadi di sini pendidik memberikan feedbacknya gitu terhadap media digital yang telah dikembangkan oleh guru di kelasnya gitu. Terus adapun contoh media ajar yang dihasilkan dari kolaborasi antara pendidik dan peserta didik ini, yang pertama bisa membuat website pembelajaran PAI, bisa membuat website pembelajaran PAI yang di dalam itu berisikan materi pembelajaran, video pembelajaran, atau kuis-kuis terkait pembelajaran PAI. Terus bisa juga membuat aplikasi pembelajaran. Guru dan peserta didik bisa saling berkolaborasi untuk membuat aplikasi pembelajaran online, aplikasi mobile yang di dalamnya memuat pembelajaran PAI. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 2. Nah, pertanyaannya, apa yang Anda ketahui tentang konsep praktikum dalam konteks pembelajaran PAI sebagai calon pendidik? Bagaimana Anda memanfaatkan pengalaman lapangan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan pedoman praktikum PAI? Berikan refleksi Anda berdasarkan pengalaman atau studi kasus yang pernah Anda temui. Nah, oke, jadi di sini ada beberapa pertanyaan juga ya. Yang pertama mengenai konsep praktikum dalam konteks pembelajaran PAI. Nah, mungkin yang saya ketahui ya, dalam pembelajaran PAI sendiri, konsep praktikum itu berarti mengedepankan praktik atau ya praktik dibandingkan dengan teori. Jadi dalam pembelajaran guru tidak hanya memahamkan atau mengajarkan teorinya saja, tetapi lebih banyak mengajarkan secara praktik agar siswa dapat lebih memahami materi yang telah dijelaskan oleh guru. Nah, terus dalam teori yang telah disampaikan guru tersebut kemudian dipraktikkan oleh siswa gitu. Misal siswa belajar mengenai konsep-konsep PAI seperti ibadah, akhlak, kemudian sejarah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal tersebut bisa diaplikasikan dalam misal kegiatan role playing atau praktik di kelas. Misal kalau ibadah yang sering kita ketemui ya, misal praktik sholat, kemudian praktik pengurusan jenazah. Nah, terus dalam bermuamalah juga, khususnya kemarin ketika saya melakukan PPL, praktik pengalaman lapangan, saya juga tidak hanya mengajarkan teori saja, melainkan memberikan praktik secara langsung untuk materi-materi tertentu. Misal dalam materi pengurusan jenazah, nah saya tidak berfokus dalam mengajarkan materi saja, tetapi memberikan pembelajaran secara praktik kepada siswa dalam pengurusan jenazah tersebut. Nah, selain materi tentang pengurusan jenazah, karena saya mengajar pada mata pelajaran fikih kelas 9, nah di situ juga banyak dipelajari tentang muamalah seperti qirad, hutang piutang, gadai. Nah, di situ saya mencoba mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan bertanya kepada siswa terkait pemahaman mereka, apakah mereka mengetahui tentang konsep gadai itu sendiri atau konsep utang piutang, dan ternyata padahal hal tersebut
sering mereka lakukan juga gitu. Jadi apa yang sering mereka lakukan, saya berikan teori atau materinya secara umum agar mereka mengetahui bahwa dalam melakukan praktik gadai atau praktik muamalah lainnya itu terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Nah, kemudian dalam konsep praktikum PAI ini, setelah melakukan kegiatan praktikum, kita juga penting untuk melakukan refleksi. Nah, siswa diharapkan untuk melakukan refleksi mengenai pengalaman mereka, memahami dampak dari tindakan tersebut, dan bagaimana tindakan tersebut hubungannya dengan ajaran Islam. Ya, misal tadi tentang apakah mereka pernah melakukan sholat, terus bagaimana sholatnya, apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak, terus tentang praktik muamalahnya apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak, terus bentuk refleksi yang berdasarkan pengalaman atau studi kasus yang pernah ditemui ya, berdasarkan pengalaman lapangan. Memang sebenarnya untuk media yang dapat mendukung dalam praktik tersebut, khususnya ketika saya mau melakukan praktik pengurusan jenazah, nah di situ medianya masih kurang gitu. Karena kan biasanya kalau untuk praktik jenazah itu membutuhkan patung atau manekuin ya. Nah, di situ kita tidak ada, di sekolah itu tidak tersedia ya. Jadi alternatif lainnya kita menggunakan siswanya secara langsung gitu. Bukan berarti tidak melakukan praktik, bukan berarti kita hanya mengajarkan teori saja, tetapi di situ saya mencari alternatif lain dengan menjadikan siswa sebagai yang pura-pura menjadi jenazahnya seperti itu. Nah, ini juga menjadi pelajaran juga ketika saya akan menjadi seorang pendidik, mungkin agar bisa lebih mempersiapkan lagi media yang dapat mendukung proses pembelajaran, khususnya untuk pembelajaran yang berbasis praktik gitu. Agar dengan praktik itu biasanya siswa akan lebih paham gitu, karena mereka merasakan pengalaman secara langsung, sehingga ingatannya lebih kuat dibandingkan dengan mengajarkan secara teori saja. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Jelaskan konsep dasar pengembangan LKS dalam pembelajaran PAI. Apa saja prinsip-prinsip yang harus diperhatikan agar LKS dapat mendukung pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, yang pertama tentang konsep dasar pengembangan LKS dalam pembelajaran PAI. Nah, dalam pengembangan PAI, adapun konsep dasar yang terdapat dalam pembelajaran PAI, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran. Nah, LKS ini dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah disusun sebelumnya, yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, ini mencakup tentang pemahaman konsep, terus kemampuan pengetahuan, terus pemahaman, dan juga menganalisis dan mengevaluasi ajaran Islam. Jadi dengan beberapa tahapan ya, mulai dari konsep dasar, terus penerapan, analisis, dan evaluasi ajaran Islam. Terus yang kedua ada dalam konsep dasar LKS untuk pembelajaran PAI itu tentang aktivitas siswa. Nah, LKS ini berisi tentang berbagai aktivitas siswa yang mendorong siswa untuk berperan aktif selama proses pembelajaran, baik itu individu atau pembelajaran secara berkelompok. Nah, aktivitas siswa ini dapat berupa pertanyaan, kemudian diskusi kelompok, kemudian ada sesi refleksi, dan pengerjaan proyek. Proyek yang biasanya dalam LKS itu tersedia proyek yang dapat dikerjakan secara bersama-sama. Nah, terus yang ketiga dalam LKS itu juga ada konsep dasarnya itu adalah penilaian. Nah, LKS juga berfungsi untuk sebagai alat untuk evaluasi, untuk menilai terkait pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Jadi, dalam LKS itu selain materi, terdapat juga form penilaian untuk mengukur pemahaman siswa. Dapat berupa
penilaian kognitif yang terdapat soal-soal, esai ataupun pilihan ganda. Ada juga yang penilaian afektif, misal ada project tuh. Nah, di situ dapat mengukur dari segi afektif siswa. Nah, dari soal-soal tersebut, dari project-project tersebut, gue dapat menilai dan mengevaluasi terkait perkembangan dan keterampilan siswa itu sendiri. Nah, kemudian tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan agar LKS dapat mendukung pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, prinsip yang pertama yaitu ada relevansi. Nah, LKS yang dibuat atau yang dirancang harus relevan dengan kurikulum atau konteks pembelajaran PAI. Materi yang disajikan harus sesuai dengan tingkatan kelas dan kebutuhan siswa. Misal, kita bisa menyajikan topik sederhana terkait akhlak dengan melakukan studi kasus pada kegiatan atau kehidupan sehari-hari. Nah, mana akhlak kan sering kita gunakan tuh. Nah, kita bisa menerapkan topik tentang akhlak untuk kemudian diaplikasikan dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, terus prinsip yang kedua itu adanya keterlibatan aktif. Nah, LKS ini dirancang untuk mendorong keterlibatan aktif siswa, baik keaktifan secara individu dalam pembelajaran individu ataupun keaktifan selama pembelajaran kelompok. Yang ketiga itu ada variasi metode. LKS yang telah disusun harus mencakup berbagai metode dan pendekatan belajar yang berbeda, karena kan kita ketahui bahwa karakteristik peserta didik di kelas itu tidak semuanya sama, tentu mereka mempunyai karakteristik yang berbeda, maka pendekatan atau gaya belajar yang disampaikan juga harus bervariasi. Jadi LKS yang kita gunakan juga harus dapat mendukung perbedaan tersebut gitu. Variasi metode yang akan kita gunakan juga harus disesuaikan gitu, harus dapat mendukung. Misal variasi metode bisa dengan metode visual, kemudian kinestetik ya. Jadi LKS itu cocok diterapkan untuk anak yang cara belajarnya tuh harus visual gitu, atau untuk anak yang kinestetik juga cocok. Kemudian untuk anak yang cenderung auditori juga cocok. Nah, agar dapat memenuhi beragam macam-macam dari gaya belajar siswa. Contohnya, kita bisa dari LKS tersebut kita bisa mengkolaborasikan dengan penggunaan gambar, kemudian video, kemudian teks dalam LKS untuk menjelaskan terkait konsep PAI. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 4. Jelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menganalisis kebutuhan bahan ajar PAI jenjang SD dengan kelas yang terdiri dari peserta didik normal dan anak berkebutuhan khusus. Sertakan contoh konkret hasil analisis kebutuhan tersebut. Oke, yang pertama tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menganalisis kebutuhan bahan ajar PAI pada jenjang SD untuk siswa yang reguler dan inklusif ya, yang ABK. Nah, yang pertama kita perlu melakukan identifikasi tujuan pembelajaran. Nah, kita harus menentukan tujuan pembelajaran yang dapat dicapai baik oleh semua siswa, baik ABK ataupun reguler gitu. Contoh dalam memahami konsep rukun Islam dan cara melaksanakannya. Nah, kita harus tentukan tujuan pembelajarannya. Terus yang kedua, kita harus melakukan pengumpulan data. Kita bisa melakukan survei atau wawancara dengan guru, siswa, atau orang tua untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi siswa, baik siswa yang normal ataupun siswa yang berkebutuhan khusus. Contohnya, kita bisa menyebarkan kuesioner yang menanyakan tentang materi yang sulit dipahami oleh siswa. Terus yang ketiga, penting untuk melakukan observasi kelas. Kita bisa mengamati proses belajar mengajar di kelas untuk mengidentifikasi metode yang digunakan dan bagaimana siswa merespon metode tersebut dalam pembelajaran PAI itu sendiri. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan observasi, kita bisa mengevaluasi sumber daya yang ada.
kita bisa meninjau bahan ajar yang telah digunakan sebelumnya dan melakukan evaluasi terhadap keefektifan bahan ajar tersebut, apakah dapat memenuhi kebutuhan siswa atau tidak. Nah, kita contohnya bisa menganalisis buku teks PAI yang digunakan, apakah ada materi yang tidak dapat dipahami oleh siswa, yang khususnya untuk yang disabilitas atau yang ABK, atau sudah dipahami semuanya, baik yang normal ataupun yang ABK. Terus kita juga bisa melakukan konsultasi dengan ahli. Kita bisa berkolaborasi dengan spesialis pendidikan, anak berkebutuhan khusus, atau konsultan untuk mendapatkan panduan tentang bagaimana cara treatment anak yang normal dengan anak yang ABK. Karena kan kalau anak ABK tentu membutuhkan treatment yang lebih dibandingkan dengan siswa yang normal. Maka kita perlu melakukan adaptasi yang lebih dan menyesuaikan bahan ajar yang cocok untuk anak yang berkebutuhan khusus. Nah, kita juga perlu melakukan pengembangan rencana aksi berdasarkan data yang telah dikumpulkan tentang dari kuesioner yang kita dapatkan, terus pertanyaan yang telah disampaikan kepada guru, peserta didik, ataupun siswa. Nah, kita bisa melakukan rencana aksi untuk pengembangan bahan ajar untuk siswa inklusif. Misalnya kita mengembangkan materi visual atau audio untuk sesuai kebutuhan siswa. Kita bisa melakukan uji coba dan tentu melakukan juga evaluasi. Nah, kita bisa melakukan uji coba bahan ajar yang telah dikembangkan di kelas dan melakukan evaluasi tentang keefektivitasannya. Contoh, kita bisa menggunakan bahan ajar baru dalam 1 bulan dan mengumpulkan feedback atau umpan balik dari siswa mengenai pemahaman mereka terhadap bahan ajar yang telah dikembangkan oleh kita di kelas. Adapun contoh konkret dari hasil analisis kebutuhan ya, sebelumnya saya juga pada beberapa bulan yang lalu saya mempunyai pengalaman mengajar di sebuah sekolah SD yang di dalamnya itu terdapat anak yang normal dan juga inklusi. Nah, untuk treatmentnya sendiri sebenarnya untuk anak berkebutuhan khusus, untuk levelnya yang tinggi itu ada pendamping khususnya, tetapi untuk yang levelnya masih bisa ditangani itu disatukan baik dengan yang anak normal gitu. Untuk bahan ajarnya sebenarnya sama. Untuk yang tingkat masih di bawah, bahan ajarnya kita menggunakan bahan ajar yang sama untuk PAI sendiri ya. Untuk begitu juga untuk pelajaran yang lain. Akan tetapi yang dibedakan itu dari segi treatmentnya, cara mengajarkannya. Memang diperlukan kesabaran yang lebih gitu. Jadi sebenarnya mereka misal dalam membaca Iqra, mereka tuh bisa, tapi kita sebagai pendidik memang harus lebih sabar dalam mengajarkannya kepada peserta didik. Tetapi untuk siswa ABK yang tingkatannya di level lebih tinggi gitu, itu kan ada pendamping khususnya. Nah, di situ si GPK tersebut memberikan lebih banyak melakukan kegiatan praktek gitu, karena bisa mengasah kemampuan sensorik dan motorik anak. Jadi kan setiap anak itu tidak harus semuanya paham dalam segi kognitif saja, tetapi kita harus melihat kan terkadang bahkan saya menemukan dia itu memang dari segi sosialnya kurang, tetapi dia mempunyai kelebihan, dia sudah pandai membaca lebih dibandingkan siswa normal lainnya. Terus dia punya kemampuan melukis yang bagus, meskipun mungkin dari segi berpikirnya agak telat ya dibandingkan anak yang normal, tetapi dia punya kelebihan lain. Nah, kita sebagai guru bisa melihat sisi kelebihan tersebut untuk dikembangkan gitu dan menyesuaikan bahan ajar yang cocok. Misal dengan banyaknya kegiatan praktik, seperti untuk SD sendiri ya, banyak kegiatan menggunting, menempel, menggambar. Nah, hal tersebut bisa mengasah kemampuan anak baik yang normal ataupun yang berkebutuhan khusus. Jadi dua-duanya bisa aktif dalam pembelajaran. Mungkin itu pengalaman yang saya dapatkan selama mengajar di SD yang cenderung berbasis inklusi. Lanjut ke pertanyaan terakhir, nomor 5.
Bagaimana Anda menyesuaikan materi bahan ajar PAI untuk siswa SMP, SMA, dan SMK yang memiliki karakteristik usia, tingkat kedewasaan, serta minat belajar yang berbeda? Berikan contoh konkret untuk setiap jenjang. Oke, yang pertama tingkat SMP dulu. Nah, dalam menyesuaikan materi bahan ajar PAI untuk siswa SMP, SMA, SMK sangat penting karena kan setiap jenjang itu mempunyai karakteristik usia dan tingkat kedewasaan serta minat belajar yang berbeda-beda, sehingga di sini kita perlu menyesuaikan dengan perbedaan tersebut dalam mengembangkan materi ajar PAI dengan media dan metode yang bervariasi gitu. Yang pertama untuk siswa SMP. Nah, untuk karakteristik siswa SMP di mana mereka itu berada dalam fase perkembangan remaja awal. Nah, di mana mereka mulai mencari identitas diri dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Jadi lingkungan sosial itu dalam fase SMP itu khususnya sangat berpengaruh sekali ya pada perkembangan siswa SMP. Nah, di sini kita bisa menerapkan beberapa pendekatan. Yang pertama, materi yang interaktif. Kita bisa menggunakan metode yang menarik perhatian siswa seperti diskusi kelompok dan permainan peran. Dan kita juga harus menyelesaikan dengan kehidupan sehari-hari, mengaitkan dengan pengalaman sehari-hari siswa. Berdasarkan pengalaman saya pribadi ketika mengajar PPL di tingkat SMP atau MTS kelas 9, memang usianya sangat lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap kepribadian mereka. Di sini saya mencoba melakukan pendekatan menggunakan materi yang interaktif, metode yang interaktif. Saya menggunakan berbagai metode agar mereka tuh tertarik untuk belajar, dan alhamdulillah meskipun awalnya agak susah, saya mencoba menggali metode apa nih yang cocok. Terus saya mencoba menggunakan metode game based learning dan mereka senang dan ketagihan untuk belajar menggunakan metode game based learning. Untuk topiknya saya beragam ya, karena kemarin itu khusus di muamalah saya menyampaikan tentang kirod, terus minjam-meminjam, utang piutang. Nah, saya menggunakan metode to stray di situ agar semua siswa berpartisipasi aktif, tidak saling mengandalkan, melainkan memainkan peran mereka masing-masing. Nah, selanjutnya untuk tingkat SMA. Nah, dari segi karakteristik sendiri, siswa SMA ini berada dalam fase remaja tengah. Nah, di mana mereka mulai lebih kritis dan analitis serta lebih siap untuk memahami konsep-konsep abstrak. Maka pendekatan yang bisa kita gunakan yaitu pendekatan kritis. Kita bisa mengajak siswa untuk berpikir kritis dan menganalisis isu-isu kontemporer terkait dengan ajaran Islam. Kemudian bisa juga melakukan proyek penelitian. Kita bisa mendorong siswa untuk melakukan penelitian tentang topik-topik yang mereka minati. Contohnya misal topik tentang etika Islam, etika dalam Islam. Kita bisa melakukan kegiatan di mana siswa melakukan penelitian tentang isu-isu etika seperti kejujuran dalam bisnis. Mereka diminta untuk menulis esai yang menganalisis pandangan Islam tentang etika tersebut serta dampaknya dalam masyarakat modern, atau konsep analisis lainnya ya tentang materi-materi lainnya, apapun yang berkaitan dengan berpikir kritis gitu, karena kan pemikiran siswa SMA lebih matang dan lebih kritis. Nah, selanjutnya untuk tingkat SMK, yaitu di mana karakteristik siswa SMK lebih fokus pada keterampilan dan persiapan karir sesuai yang mereka minati gitu dari awal karena masuk SMK, karena ingin menggeluti dunia pekerjaan. Dan mereka itu cenderung memiliki minat yang lebih spesifik sesuai dengan jurusan mereka yang dipilih sebelum mereka masuk ke jenjang pekerjaan gitu. Jadi kalau untuk PAI sendiri itu sebagai tambahan, bukan sebagai materi inti. Nah, oleh karena siswa SMK itu prospek itu mereka itu ke dunia pekerjaan, maka PAI itu meskipun sebagai tambahan, maka bagaimana caranya agar mereka itu dapat tertarik gitu dan berminat mempelajari PAI, maka kita harus mengembangkan media yang memang cocok untuk mereka gitu dengan melakukan berbagai pendekatan.
Misalnya dengan melakukan pendekatan keterampilan praktis, kita bisa mengintegrasikan materi PAI dengan keterampilan praktis yang relevan dengan jurusan siswa. Misal dalam jurusan bisnis, manajemen bisnis, kita bisa menerapkan topik pembelajaran tentang etika bisnis dalam Islam, kemudian etika dalam bermuamalah. Nah, terus untuk melakukan pendekatan dengan konteks profesional, kita bisa mendiskusikan bagaimana ajaran Islam dapat diterapkan dalam konteks profesional dan etika kerja. Kemudian menceritakan sejarah Nabi Muhammad ketika melakukan misal dalam dunia bisnis, dalam berdagang, etika-etikanya bagaimana. Nah, kita bisa terapkan kepada siswa SMK. Nah, jadi dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan menyesuaikan materi bahan ajar PAI yang sesuai dengan karakteristik usia, tingkat kedewasaan, dan minat belajar siswa baik di SMP, SMA, atau SMK, maka guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih relevan dan menarik bagi siswa. Tidak hanya pemahaman, melainkan juga dalam keterampilan dalam ajaran Islam. Oke, alhamdulillah. Pertanyaan dari awal sampai akhir, dari nomor 1 sampai nomor 5 sudah terjawab semuanya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, khususnya bagi saya. Untuk umumnya, bagi semua yang menonton, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.